Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kabarnya adik-adik semua baik-baik saja ya adik-adik. Seperti biasa adik-adik, minggu ini masih kita beribadah secara daring. Jadi tetap siapkan hatinya dan buka Alkitabnya ketika mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan minggu ini disampaikan oleh Seslizi. Ya adik-adik ya. Baik adik-adik, kita mulai. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, kita mulai ibadah kita ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64. Kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus Kristus, yang kami kasihi, Tuhan yang kepadamu selalu kami berserah. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, terima kasih buat hari yang baik yang Kau berikan kepada kami dan adik-adik semua Bapa. Hingga pada hari Minggu ini Tuhan, kami bisa beribadah walaupun secara daring ya Bapa di surga. Ya Tuhan, pimpin ibadah kami ini yang dipimpin oleh Seslizi Bapa, agar firman-Mu sampai kepada hati kami dan adik-adik, dan menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Pimpin kami ya Bapa, hati kami ya Tuhan, agar mulai dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini, kami selalu seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu, mendengarkan firman-Mu sebaik-baiknya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 133 ayat 1-3, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memintakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, yang ada Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, segala puji dan syukur Bapa, begitu besar berkat-Mu bagi kami dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk mendengarkan sebagian kecil akan firman-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat dari Ezra 7 ayat 1 sampai 10 yang mengatakan, kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka bangkitlah Ezra bin Seraya bin Azalia bin Hilkiah bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amalia bin Azalia bin Merayot bin Zalaya bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di Bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, bacaan kita pada minggu pagi hari ini terambil dari Ezra 7 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Ezra adalah seorang yang bertekad mempelajari Taurat Musa. Dia mempelajarinya dengan benar-benar. Setelah dia memahami, dia melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Setelah itu, dia mengabarkannya kepada orang lain. Sebelum Seselisi melanjutkan, Seselisi mau bertanya, apakah adik-adik sudah membaca firman Tuhan satu ayat setiap hari? Ataukah adik-adik sudah sering berdoa atau malas berdoa? Adik-adik, kita dapat mencontoh Ezra, bagaimana Ezra begitu setia belajar firman Tuhan. Segala sesuatu kalau tidak dicoba, kita tidak mengetahui hasilnya, adik-adik. Segala sesuatu yang baru dicoba pasti akan berat. Tetapi setelah kita melakukannya, kita akan mengerti dan kita akan memahaminya, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mau dekat dan mengerti akan firman Tuhan, serta melakukannya kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah berdoa, pada saat susah baru berdoa. Adik-adik, apakah pernah orang tua dari adik-adik marah ketika adik-adik membaca firman Tuhan dan berdoa,
selisih rasa? Tidak mungkin. Malah orang tua akan mendukung apa yang adik-adik perbuat. Mungkin sahabat adik-adik juga mendukung, atau teman yang mungkin bisa bersama-sama membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ketika kita sering membacanya, kita akan mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang dapat kita lakukan untuk Tuhan. Jangan hanya meminta dan meminta tanpa bisa memberi kepada Tuhan. Apa yang kita minta Tuhan beri. Tetapi dengan waktunya Tuhan. Sekarang apa yang Tuhan beri, apakah masih kita dapat memberikan kepada Tuhan? Tidak, adik-adik. Nafas kehidupan yang Tuhan beri tidak akan pernah bisa kita bayar melalui apapun. Bahkan nafas kehidupan yang Tuhan beri, hanya Tuhan yang bisa mengambilnya. Sekaranglah waktunya adik-adik untuk mempelajari firman Tuhan. Seperti Ezra yang mempelajari firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, Sesnisi ingatkan, itu berat. Berat kalau kita tidak mau mempelajarinya. Tapi ketika kita mempelajarinya, itu akan terasa ringan. Tapi jangan lupa berdoa, mohon Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Ezra mendapat dukungan dari Raja Artasasta. Itu semua bukan karena kemampuannya. Tuhan turut campur tangan di dalamnya, sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Begitu juga dengan kita. Tuhan akan memberkati apabila kita melakukan yang baik dalam kehidupan kita. Adik-adik, selamat mencoba untuk membaca firman Tuhan. Cobalah membaca 1 ayat setiap hari. Tuhan Yesus memberkati usaha adik-adik. Amin. Sungguh indah kabar-Mu, ya hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa di surga. Waktu yang Kau berikan kepada kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Waktu yang Kau berikan kepada kami untuk berdoa kepadamu ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa di surga, kami secara khusus di sini juga berdoa Tuhan. Buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Negara kami Indonesia Tuhan. Engkau berkati negara kami ini Bapa di surga. Bangsa kami ini ya Tuhan. Agar menjadi bangsa yang takut akan Engkau selalu ya Bapa.
pemimpin-pemimpin kami mulai dari presiden sampai tingkat kelurahan ya Tuhan, sampai bahkan tingkat kepada kepala lingkungan ya Bapa di surga. Engkau kiranya meletakkan roh takut akan Tuhan selalu di dalam diri mereka ya Tuhan, agar mereka menjalankan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Terkhusus kota kami, kota Medan ya Bapa di surga. Engkau berkati wali kota kami terpilih Tuhan. Engkau berkati kami masyarakat kota Medan ini Bapa. Di dalam kami berkehidupan sosial di lingkungan-lingkungan sekitar kami maupun di lingkungan gereja kami ya Tuhan. Engkau berkati kami Bapa semua, dimanapun kami berada, apapun yang menjadi aktivitas kami ya Tuhan. Bapa di surga, Engkau juga kiranya memberkati gereja-gerejamu yang ada di Indonesia ini Tuhan. Terkhusus gereja GPIB ya Tuhan. Dan gereja GPIB Immanuel di mana kami bergereja Bapa. Engkau berkati pendeta-pendeta kami Tuhan. Engkau berkati pelayan-pelayanmu ya Bapa di surga. Engkau berkati pelayanan PT ya Tuhan. Kami para pembina, kakak layan PT dan adik-adik PT ya Tuhan. Di dalam masa-masa seperti ini Bapa, kiranya Engkau tetap menyematkan hati yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu senantiasa ya Tuhan. Engkau memberkati kami hingga suatu saat nanti kami bisa bertemu tatap muka kembali, bersuka cita seperti biasa untuk saling bercengkrama dan memuji menyembah nama-Mu Tuhan di dalam satu ruangan dan saling bertatap muka ya Bapa. Ya Tuhan, bantu kami dalam menyelesaikan pelayanan-pelayanan kami Tuhan. Engkau juga bantu kiranya adik-adik Bapa di surga di dalam kerinduannya untuk memuji dan menyembah Engkau di dalam kebaktian-kebaktian yang seperti biasa mereka jalankan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati gereja kami GPIB Immanuel agar menjadi gereja yang berdampak bagi masyarakat sekitar Tuhan dan terkhusus bagi kota Medan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat adik-adik kami, apapun yang menjadi permasalahan dan pergumulan adik-adik kami di situasi-situasi seperti ini Tuhan. Di keadaan seperti sekarang ini Bapa di surga. Engkau berkati mereka di dalam kejenuhan mereka Tuhan, agar mereka selalu memiliki ide yang baik. Engkau berkati mereka di dalam pergaulan mereka, di dalam pengetahuan mereka, agar mereka selalu menuju kepada takut akan Tuhan. Engkau berkati mereka di dalam setiap permasalahan-permasalahan mereka Bapa di surga, agar mereka selalu menemukan hikmat marifat yang datang hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Kau berikan hati yang rindu kepada adik-adik kami semua ya Tuhan, untuk selalu membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu dan berdoa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati kedua orang tua adik-adik kami, wali-wali adik-adik kami, di dalam usaha, pekerjaan, dan kesehatan mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka usahakan di dalam nama Yesus berhasil. Apapun kondisi dan keadaan orang tua dan wali-wali adik kami saat ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus sembuh dan kembali beraktivitas seperti biasa ya Tuhan. Ya Bapa, kepada-Mu kami serahkan semua permohonan dan doa kami yang tidak bisa kami ucapkan satu persatu Tuhan. Tapi kami percaya Engkau adalah Tuhan Allah kami yang hidup, yang memberikan kebutuhan-kebutuhan anak-anaknya sesuai dan seturut dengan kebesaran-Mu dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya dan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu karena Engkau masih dapat mengumpulkan kami untuk beribadah di hari Minggu ini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk persembahan kami. Berkatilah persembahan ini agar apa yang kami kumpulkan dapat menjadi berkat bagi gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai dan sejahtera dengan pengasihan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada Minggu pagi hari ini. Kita akan berdoa dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Puji syukur Bapa, puji syukur untuk segala sesuatu yang Kau berikan. Terlebih pada firman-Mu pada Minggu pagi hari ini melalui Ezra. Biarlah adik-adik dapat mencontohnya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak beri kekuatan, Bapak beri kemampuan adik-adik untuk dapat memulai membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang tiada berkesudahannya bagi kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Bapak berkati kegiatan kami selanjutnya. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Bapa Kudus kekal selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.